Halo, selamat datang di Better Call AI Podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara gue, Sultan Aulia, dan 1%. Di dalam podcast ini, kami akan membahas mengenai AI, teknologi, future of work, dan juga pendekatan filsafat untuk menghadapi masa depan. Kami ingin kamu untuk bisa dapetin insight terkini soal topik-topik masa depan dan teknologi. Biar gak nyerah dan kaget di tengah gempuran kecanggihan teknologi yang seakan ngancam eksistensi kita ini. Jadi, enjoy the podcast. Halo semuanya, balik lagi di 1% Podcast di segmen Better Call AI. Di sini kita akan ngebahas mengenai teknologi AI dan gimana caranya untuk kita tetap waras dan tidak takut kalau misalnya eksistensi kita tuh akan terancam oleh AI. Karena kita percaya kalau misalnya AI itu bisa berdampingan hidupnya dengan manusia. Oh gitu? Mohon Banyak yang takut ya ternyata ya? Banyak bro, banyak Ya, yang oke. takut. Jadi kayak biasalah. Mungkin pengaruh media juga sih. Kayak kalau misalnya gak clickbait gak makan, iya sih. Jadi orang-orang media tuh pada nulis judulnya pada gitulah serem-serem. Padahal mah kan enggak. Menurut Maya gimana? Bakalan terancam apa enggak tuh? Kita bahas nanti. Kita bahas nanti di next. Masih opening udah bahas ya. Oke. Kita bakal bahas apa nih? Jadi hari ini kita akan bahas mengenai ya berbisnis di era AI dan gimana cara memaksimalkan momentum ini. Salah satunya adalah menjadi solopreneur. Apa itu solopreneur? Jadi solopreneur itu adalah istilah yang menggambarkan kalau misalnya menjalankan bisnis seorang diri gitu. Jadi mulai dari pemasaran, pembuatan produk, terus tuh pengembangan produk, layanan, semuanya dilakuin sendiri gitu. Jadi kayak banyak tangannya. Gitu Jadi yang sih, penting bisnis tapi segala hal operasional dioperasikan sama mesin. bisa kayak Which mean gitu juga. AI. AI bisa ngaruh banget di sini gitu. Dan dan menjadi solopreneur tuh bisa jadi salah satu solusi juga buat side hustle. Mungkin bisa jadi side hustle juga, tapi ya baik lagi ada plus minusnya juga jadi solopreneur tuh. Oke. Tapi mana tahu gak solopreneur tuh apa sebelum ini? Sebenarnya sesimpel. By the way, gue Yoga dari The Futurist Gen Z dan dia Aul. Dari tadi awal kita nggak kenalan. Sorry bro. Sponsorin sama The Futurist Gen Z. Oh iya, juga. kita sponsorin sama Futurist Gen Z. Sama apa nih yang ada di meja? Nggak ada ya Nggak sponsoran ada, lagi nggak dikit. ada. Biasanya Sama banyak. paling. Yoi. Oke, jadi kalau tanya apa itu solopreneur, sebenarnya istilah baru yang gue Denger ya. iya gue denger tahun ini sih. Maksudnya dalam konteks solopreneur mungkin gue tahu dari zaman ketika gue kuliah mungkin. Betul. Terus ketika gue masuk di 1%, Hmm, konteksnya kan adalah orang yang menggunakan teknologi ya. Bukan. Kalau solopreneur tuh mungkin konteksnya adalah orang yang ya udah dia berbisnis benar-benar sendiri gitu kan. Iya, Bener nggak? Bisa. Awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Iya kan? Heeh. Terus ya udah dia melakukan operasional hulu ke hilir, Hulu ke hilir. sendiri mungkin semuanya. terus segala macamnya sendiri gitu. Kayaknya nggak Iya. punya modal sih. Awalnya gak punya modal sih gitu. Kayaknya nggak punya modal. Iya. Tapi memang itu istilah yang bukan istilah ya, konteks yang memang dulu gua kenal sebagai ya influencers mungkin ya. Bisa. Influencers terus mungkin beberapa orang-orang yang pengen nge-solve Problem. iya, people problems. Terus ya dia melakukan hal itu sendiri. Sendiri, Gitu. Sebenarnya kalau dengar solopreneur, gue tuh ingat Denny Santoso. Denny Kebetulan gue dulu ngefans banget sama Denny Sama Santoso bro, ya. sama. Teman-teman mungkin yang tahu atau pernah dengar Denny Santoso, dia itu ya basically businessman sih. Businessman, tokoh Gue digital tuh marketer. bener-bener Look kayaknya up. ngikutin dia dari zaman kuliah deh. Sama bro. Maksudnya gue tahu bagaimana dulu dia berbisnis, terus sekarang masuk ke digital, Digital marketer. terus bikin gitu. platform community-nya dan lain Rebelio, sebagainya ya gitu kan. Ya. Dan banyak juga sih sebenarnya beberapa influencer-influencer kayak si siapa? Ogut. Ogut muda Iya, cuma sekali. Muda Cuman Sekali dan Bahkan lain sebagainya. Atta Halilintar pun awalnya sendirian semua yang edit. Oh gitu? sendiri. Betul. Oke. Vlog sendiri gitu kan. Walaupun sekarang udah punya tim. Cuman kan kita ngebahas soal di titik awalnya itu loh bro. Titik awalnya menjadi orang yang memulai itu kan semuanya dilakukan sendiri. Betul. Gitu. Dan mungkin kalau di era sekarang ya teman-teman mungkin sekarang udah mendengar kalau AI teknologi Betul. udah bisa merambah ke segala jenis lini kehidupan, Hampir termasuk semua. salah satunya mungkin bisnis Yoi. gitu. Dan teman-teman mungkin ketika mendengar solopreneur dan dihubungkan dengan teknologi gitu ya, AI, mungkin kalau divisualisasi adalah ya kayak mana sih? Yoi. Kayak Sultan Aulia sebenarnya kan. Yoi. Maksudnya lu bikin konten, terus lu bikin products, Produknya apa? terus mungkin operasional yang lain sebagainya. Iya.
Dan itu dibantu sama AI. Betul. Jadi basically gue juga pertama. Jadi basically Gak apa-apa bro, pakai Aing juga bro. Biar lokal heritage bro. Yoi, jadi basically emang Aing pertama tuh bikin Better Call AI ya. Awalnya tuh dibuat khusus untuk ngumpulin audiens dulu sih. Sebelum bikin produk tuh. Jadi emang diniatin awalnya tuh emang ngumpulin audiens dulu. Dan bikin nama sendiri gitu. Dan hasilnya ya alhamdulillah sekarang people recognize me gitu. Dan ada lah penghasilan dari situ. Ya udah. Dan ternyata along the way gue baru nyadar kalau misalnya apa yang gue lakuin tuh istilahnya solopreneur gitu sih. Jadi nggak dari starting point awalnya ngedefine kalau misalnya gue tuh solopreneur, kagak. Oke. Kalau dari lu sendiri awal sejarah lu kenal solopreneur, istilah solopreneur dan bisnis gimana? Coba ceritain. Jadi awalnya kan gara-gara nonton video-video di YouTube tuh ada Denko dia tuh itu banget lah, nge-emphasize banget mengenai konsep solopreneur, gimana seseorang bisa nge-productize knowledge gitu. Jadi ya basically kayak lu punya pengetahuan itu lu bisa jual bro. Yes. Nah gue rasa waktu itu gue di kepala tuh udah penuh banget kali ya, penuh banget pengetahuan, dan gue pengen nuangin itu. Salah satunya ya itu ke konten itu salah satu bentuk medium gue buat nuangin pikiran gue juga sih sebetulnya. Itu sih paling. Oke, jadi intinya kesimpulannya menurut kita adalah solopreneur adalah orang ini konteks AI ya. Konteks AI. Orang yang menggunakan AI, teknologi AI lah. Ya, untuk mengoperasikan bisnis. Ini bisnisnya kayak gitu. Sekarang masalahnya apa? Sekarang masalahnya adalah gini. Sekarang kalau di Indonesia gue rasa masih dikit lah. Bahkan konsep solopreneur pun gak sepopuler itu. Tapi masalahnya di beberapa, misalnya yang gue lihat di Twitter ya, itu ada banyak banget solopreneur wannabe gitu, yang ngegunain AI itu dengan nyomot konten, dan jadi gak ada keotentikannya gitu loh bro. Jadi waktu kita baca konten, waktu kita konsumsi konten tuh, ini mah kayak banyak dah konten-konten yang gitu udah gak ada otentik-otentiknya. Oh dia pakai AI? Iya, gara-gara semuanya tuh pakai AI. Jadi karena mungkin dia ngejar kuantitas juga kali ya. Dia ngejar kuantitas, jadi dia lupa kualitasnya tuh gak dipakai. Jadi ya udah cuma sebatas kayak pakai prompt terus nge-rewrite gitu-gitu. Itu sih paling gua rasa keotentikannya jadi hilang dibanding 6 bulan yang lalu ya, waktu belum sepopuler banget AI. Berarti ini lu udah ngeritik salah satu konsep yang memang diadopsi sama solopreneur berarti. Maksudnya lu dengan melihat mungkin sekarang atau nanti lebih banyak orang yang menempuh jalur solopreneur, tapi dengan asumsi lu tadi kemungkinan orang nggak bakal bisa bikin konten seoke itu atau gimana? Bisa sebetulnya, tapi dia harus punya juga kemampuan buat nulis sih bro. Oke. Gue kan konteksnya solopreneur di kepenulisan konten ya. Ada juga beberapa solopreneur kayak buat web developer. Ada tuh banyak deh pokoknya. Gitu sih bro. Kalau gue pribadi. Mungkin boleh jelasin gak? Boleh lah. Mungkin kalau lu tahu namanya tuh Levels.io di Twitter, dia tuh solopreneur di bidang web development ya. Dia bikin software terus jual software. Semuanya tuh dia semua. Jadi mulai dari ngoding, mulai dari marketing, mulai dari nulis di sosmed, semuanya dia lakuin semuanya sendiri, dan tiap bulan dia ngeluarin produk, dan tiap bulan kan 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi tiap bulan dia ngeluarin satu produk. Nah, di antara produk-produknya itu tuh banyak yang gagal. Jadi banyak yang gagal dan cuma beberapa doang yang berhasil. Tapi di beberapa doang yang berhasil itu, dia justru itulah yang bisa naikin revenue-nya dia dan nutup semua kerugian yang ada, yang kerugian aplikasi yang dia buat sebelumnya. Itu Levels.io itu dia udah pakai AI? Enggak, dia murni masih ngoding sendiri awalnya. Jadi jauh sebelum konsep solopreneur identik sama AI itu ya, dia mah emang ngodingnya sendiri gitu. Oke. Gitu sih bro. Jadi kayak emang luar biasa banget sih orang itu. Jadi maksudnya kalau solopreneur dulu sebelum era AI seperti sekarang, berarti mereka lebih banyak mengoperasikan bisnis mereka dengan cara-cara yang manual, konvensional lah. Jadi emang dia tuh beneran, orang-orang solopreneur tuh beneran itu loh, se-skillful itu di digital khususnya ya. Se-skillful itu dia bisa marketing, dia bisa ngoding, dia bisa nulis juga. Gokil sih itu. Orang-orang kayak gitu tuh. Oke, sekarang mungkin perbedaan spesifiknya apa nih? Kalau lu ngelihat orang-orang dulu, orang-orang yang nggak dulu banget lah, pra AI mungkin. Pra ChatGPT mungkin. Tahun 2020-an. Iya, 2020-an. Yes, maksudnya lu melihat apa ya yang secara signifikan, apa perubahannya solopreneur yang lama dan sekarang yang memang into AI gitu?
solopreneur yang lama, gue rasa gue bisa ngelihatnya tuh bukti keotentikannya dia sih, dalam artian gak tahu kenapa gitu, mungkin gara-gara gue sering konsumsi konten, udah bisa lah ngebedain mana yang konten otentik, mana yang konten buatan AI. Gak tahu kenapa gitu, tiba-tiba aja, walaupun asumsi gue bisa bener bisa salah sih, gitu sih paling. Jadi kalau sekarang tuh karena adanya AI ya, jadi kualitas jadi menurun sih bro dalam penulisan konten. Enggak sih, konten bukan Gen Z bagus pakai AI. Bukan, iya sih. Ya emang kenapa? 1% juga pakai AI, emang kenapa? Iya sih. Enggak, dalam artinya gini bro. Dalam artinya gini, kan kalau di 1% di Futurus Gen Z kan itu udah ada benchmarknya gitu kan dari penulisan sebelumnya yang manual kan. Jadi kan ditulis di prompt itu kan, jadi si AI tinggal ngikutin aja pola-pola penulisannya itu gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang yang baru mulai, dia tuh malah nyomot-nyomot dari tulisan-tulisan yang lain, yang dari media-media gede gitu. Yang dari statistiknya, yang dari insight-nya tuh gede-gede. Terus dia lempar ke ChatGPT buat niruin itu loh. Apa tuh namanya? Gaya kepenulisannya gitu. Jadi sama kayak di media-media gede gitu sih. Itu paling yang agak tricky menurut gue. Tapi gak ada yang berhasil kok menurut gue. Gak ada yang berhasil kayak gitu. Belum ada mungkin ya. Belum ada yang... Maksudnya gak berhasil tuh gimana? Belum ada yang belum dapat... Jadi gini, problem orang menggunakan AI, ini nggak ngomongin solopreneur ya. Betul. Berarti problem orang menggunakan AI adalah ketika dia mengoperasikan AI, let's say ChatGPT, dia belum punya atau belum seoke itu dalam membuat sebuah prompt dan pada akhirnya outputnya bagus sesuai dengan branding dia. Gitu maksudnya lo highlight. Mungkin enggak, gue nge-highlightnya sih mungkin kalau yang dari nol banget ya, basically yang gak punya basic. Yang dasarnya gak punya basic apa-apa gitu ya di bidang kepenulisan, di bidang pembuatan konten gitu. Dia manfaatin sepenuhnya pakai AI, menurut gua tuh enggak sih, gak bakal bisa. Jadi tetap harus ada basic knowledge-nya dulu. Betul sih. Gitu sih. Oke lah, Futurus Gen Z pakai AI, oke lah 1% pakai AI. Tapi kan mereka udah pada punya basic knowledge cara penulisannya gitu kan. Betul. Gitu sih. Gue tuh ngomongin soal yang si nolnya banget loh, yang pengen shortcut gitu pakai AI itu. Nah, yang itu. Maksudnya orang yang tiba-tiba anjir ada AI nih. Gue mau jadi solopreneur lah. Nah, itu maksud gue tuh. Jadi ya sih teman-teman, sebenarnya tuh ini kejadian banget banyak bahkan di platform-platform bootcamp dan lain sebagainya gitu. Dan kebetulan kan gue juga kadang-kadang suka sharing-sharing soal marketing, soal copywriting dan lain sebagainya. Gitu, dan banyak banget problemnya tuh orang tuh pengen banget langsung shortcut gitu. Nah, itu. Pengen langsung, ayo bang langsung ngajarin gue pakai AI gitu. Sebenarnya no problem sih. Kalau misalnya source-nya sekarang udah oke, sebenarnya no problem. Cuman ini mungkin jadi idealisme gue ya. Sometimes orang memang butuh semacam fundamental skills-nya dulu gitu. Kalau di dunia copywriting, karena gue berangkat dari copywriting, mungkin gue bakal ajarin lu bagaimana caranya ya lu punya mindset as copywriter dulu. Baru lu menggunakan AI. Apa sih Delman? Nah itulah pokoknya. Lucu banget di sini syuting dah. Jadi intinya seperti itu. Jadi basic knowledge itu penting banget lah. Jadi lu gak bisa mandang AI itu jadi shortcut lu buat bikin bisnis gitu. Enggak, lu harus tetap didampingi sama basic knowledge juga sih kalau menurut gue. Memang setuju gak gitu? Betul. Jadi sebenarnya kan AI itu cuma tools bro. Tools itu kan dia kan terlepas dari fundamental skills dong harusnya. Gitu. Gue sih melihatnya dua entitas yang berbeda gitu. Fundamental skills sama tools atau practical skills. Ya. Jadi kalau misalkan hafal kan ngomong, lu kan harus punya specific knowledge. Itu kan sebenarnya kan hal-hal yang unik dong. Dan tadi udah bahas soal freelancer dan lain sebagainya gitu kan ya. Sebenarnya itu kan juga dekat sama solopreneur kan. Betul, dekat banget. Gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia AI, apalagi pengen membangun bisnis gitu ya. Ya basically lu sebenarnya harus kuasain dulu basic ilmunya sih, knowledge ya gitu. Entah itu mau bisnis apa ya, maksudnya kan AI kan luas sekarang, ke lini bisnis apapun juga bisa. Hampir lah mungkin. Betul sih. Hampir. Jadi ya tetap lu harus pelajari dulu basic knowledge yang di lini bisnis yang lu mau pakein AI. Sebenarnya kalau lebih detail gini bro. Apa tuh? Gue gak tahu kalau di masa depan AI bakal secanggih itu bisa nge-scraping data market, terus bisa ngebaca data psikologi market atau enggak. Kita ngomong di tahun sekarang ya. Dan itulah yang harus dipahami sama solopreneur dalam tanda kutip baru gitu, yang baru terjun gitu, mungkin fresh graduate tiba-tiba pengen bikin bisnis pakai AI, yaitu pelajarin hal-hal yang memang dalamannya lucu banget. Gue lagi ngomong serius ya. Jadi pelajarin hal-hal yang memang kadang sekarang tuh belum bisa di solve sama AI.
Kayak gimana tuh? AI kan belum bisa ngobrol sama audiens dong harusnya. Gak bisa. Belum bisa ngobrol sama market. Iya. Belum bisa ngambil keputusan yang strategikal. Ya kan? Belum bisa membaca hal-hal yang bersifat apa ya? Rumit gitu. Ya kan? Kayak user persona itu kan rumit banget, bro. Rumit banget Kita sih. bahkan 1% aja sampai sekarang gitu ya. Iya. Itu masih riset market gitu. Riset market 1%. Sekarang. Sekarang. Iya, maksudnya bukan riset ya. Maksudnya masih coba ngobrol dengan market-market baru, peluang-peluang baru seperti apa gitu. The Futurist Gen Z juga. Sama. Iya kan? Sampai sekarang per minggunya tuh ya gue ngobrol sama user dan lain sebagainya. Dan itu belum bisa solve sama AI. Nah maksud gue kan itu kan hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam apa ya kurikulum sekarang untuk berbisnis gitu loh. Kurikulum sekarang. Mungkin orang tuh mikir kalau ya udah bikin bisnis menggunakan AI, tinggal bikin konten, search jadi. Iya. Gitu. Tapi ada ruang yang belum diisi ya tadi soal audiens, terus soal plan bisnis dan lain sebagainya macamnya gitu. Itu sih yang sebenarnya perlu dipelajarin buat sama teman-teman gitu. Iya. Jadi gak bisa mandang. Kadang emang bisnis tuh nggak segampang yang diomongin influencer juga Enggak gitu. Lah, ada. Gak cuma bikin konten, gak cuma bikin produk, terus beres. Enggak. Banyak banget aspeknya kan ya. Lu harus bikin branding yang memang dari idealisme lu misalnya gitu loh. Terus lu harus ngobrol sama ribuan audiens mungkin buat bisa memecahkan masalah apa yang di masa iya. Yang dihadapi sama mereka gitu. Paling. Itu sih yang menurut gua harus dipelajari sama teman-teman baru yang pengen coba terjun ke dunia solopreneur atau bisnis gitu ya. Buat bisnis gitu. Pakai AI gitu sih paling. Jadi kayak ya kita mungkin sepakat kalau misalnya AI itu bukan jadi semacam kayak apa ya sapu jagat yang bisa nge-solve semua problem gitu ya. Mungkin sekarang belum sih. Gua nggak tahu mungkin di masa depan atau mungkin 5 atau sampai 10 tahun lagi nggak tahu AI bisa membaca karakter audiens gak? Bisa gak dia nge-clone suara audiens terus dia ngebaca interview gua sama audiens misalnya interview dalam sejam terus dia bisa menyimpulkan dan akhirnya bisa membuat plan? Kayak bisa deh kalau itu sekarang pun. Walaupun ya hasilnya ya nggak bagus-bagus amat. Iya kan? Iya. Belum maksudnya masih percaya dengan skills kita gitu dibanding kita melepaskan semuanya kepada AI. Betul. Jadi tetap harus ada humanize-nya lah. Ada Betul. sentuhan manusianya. Betul. Human touch. Ya, betul, ada human touch. Tapi mungkin orang-orang yang pro AI gitu ya mungkin berpikir kalau jangan-jangan prom lu nih yang nggak bagus nah, dan sebagainya. Bisa jadi sih sebenarnya sih. Bisa jadi kayak jadi gitu. perintah yang lu sampaikan juga nggak bisa apa ya nggak bisa menyelesaikan apa yang lu mau dan output yang lu pengen gitu. Tapi ya tetap kok ada limitasi-limitasi yang mesti kita pakai gitu mesti yang ada sentuhan manusianya gitu. Jadi nggak bisa sepenuhnya copy paste dari ChatGPT atau dari apapun yes, gitu. Yes. Gitu tapi gue yakin kayaknya masa depan bisa ini sih. Di masa depan mungkin ya semakin canggih. Gue nggak tahu belum ngeliat spill GPT-5 bakal seperti apa. GPT-5 kan katanya kita kan ke Sam Altman kan kemarin dia mau. Kagak lu doang. Lu anjing. Lu doang gue nggak ikut. Ya kemarin bukan gue mungkin. Dia kan ngomong di Jakarta kemarin kan kalau misalnya di GPT-5 mau bakalan ada apa namanya tuh local language. Jadi kayak bahasa Sunda, bahasa itu Banjar. Itu kan hal kecil doang bro. Hal kecil doang tapi hal belum kecil. Ada yang seperti apa? Ya situ juga. Hal kecil itu pun jadi dalam bahasa aja dia bisa lebih lengkap mungkin. Jadi di bentuk penalarannya si GPT-5 pun bakalan lebih canggih sih bro. Jadi ketika penalarannya lebih canggih otomatis nanti outputnya pun akan jauh lebih canggih juga. Oke. Yes, gue juga mendukung sih. Gitu sebenarnya. Jadi daripada kita pusing mikirin user. Ya udah. Pusing mikirin konten, desain, posting, typo lagi. Anjir semalam kan gue take down udah pada tidur jam 12:30. Iya lagi. Gue take down. Sorry bro. Ya mungkin di masa depan ada AI yang bisa solve itu ya. Iya. Cuman ya kalau misalnya AI bisa solve itu nanti gak tahu ada peta persaingannya makin sengit atau makin apa gitu. Harusnya bakal timbul kesenjangan baru. Cuman mungkin gak kita bahas di sesi ini. Mungkin di Nakal Tapi Berakal Podcast itu bahas kesenjangan AI dan teknologi. Mungkin yang bisa kita bahas ini aja bro. Apa? Menurut lo semua orang bakal bisa menjadi solopreneur kah? Atau anggaplah nanti AI sudah oke, terus lo bakal bisa bilang iya nggak kalau misalkan semua orang tuh ya bisa start menggunakan AI terus bakal bisa bikin produk sendiri masing-masing gitu. Menurut lo gimana? Menurut gua sih enggak semua orang tuh bisa. Enggak semua orang tuh bisa dan punya kemauan gitu. Karena kalau misalnya AI makin canggih gitu, banyak juga ntar perusahaan yang pakai AI, yang nge-layoff karyawan-karyawannya pakai, bahkan udah ada kan 90% udah di layoff tuh yang di India. Gitu sih.
Jadi menurut gua nggak bisa sepenuhnya kita berbisnis pakai AI nanti di masa depan. Karena itu sih, karena tetap harus ada sentuhan manusia di dalamnya. Atau mungkin gini ya, mungkin di beberapa aspek bisa pakai AI, tapi di beberapa aspek lainnya nggak bisa pakai AI. Kemarin gue bahas soal useless class, jadi mungkin AI itu bisa menyelesaikan persoalan konten, desain dan lain sebagainya. Cuman yang tadi gue bilang kan, mungkin untuk ideation, strategical thinking, brainstorming mungkin bisa bro pakai AI bro, tergantung data dan tergantung kecanggihan AI-nya gitu. Bisa sih. Cuman ya gue nggak tahu ya, mungkin di masa depan mungkin lebih oke gitu ya. Si AI bisa bikin ideation, bisa bikin keputusan strategik misalnya gitu, dan bikin inovasi. Kalau bikin inovasi sih udah gila banget sih. Iya, kita ngapain? Kita ngapain anjing kalau udah AI bisa bikin inovasi? Ya udah, kita beneran jadi useless aja. Enggak juga, bro. Useless bro, anjing kita mau ngapain coba hidup gak kan kita kan gak cuma buat kerja doang. Nanti lu bakal punya keluarga. Keluarga kan dinafkahinnya pakai apa, bro? Kerja. Maksudnya? Kan. Kita kan ya cuman kan AI lu kan udah bisa menggunakan. Jadi ibaratnya kayak AI itu investasi itu aja didiemin ntar juga balikin duit ke gua gitu atau gimana menurut lu? Nah gitu, idealisme gue tuh gini, nanti di masa depan, bukan idealisme ya, proyeksi gua adalah di masa depan mungkin ada semacam kondisi di mana satu orang tuh punya AI-nya sendiri. Ya itu dengan prompt yang bagus, dengan sistem yang bagus, dengan output yang bagus. Tapi mungkin gue nggak tahu ya, gue belum bisa mengiyakan kalau semuanya bisa dipakai atau dipegang sama AI. Betul sih, gue tapi juga mungkin sama. sekitar mayoritas persenannya mungkin bakal dipegang sama AI, ya kan? Jadi sebenarnya kan dia kan nge-solve waktu aja gitu loh, dia nge-cut waktu aja sebenarnya. Jadi ketika lu harus berbisnis dalam sehari bekerja misalkan 8 jam untuk berbisnis gitu. Sekarang cuma 1 jam lah. Mungkin cuma sejam karena lu udah punya semacam konsep dan sistem yang bagus di AI lu. Ya udah sisanya tinggal lu pakai buat keluarga kan. Dipakai buat bersenang-senang atau bikin semacam dobrakan baru atau bikin bisnis baru atau bikin solusi baru, bro. Bikin solusi baru bisa jadi sih kayak gitu. Kan gitu tujuannya sebenarnya. Kalau gue ngeliat proyeksi AI itu bakal seperti itu. Tapi emang itu sih yang gue bukan sempat baca, kayak itu omongan si Sam Altman juga deh. Yang tadi mana bilang kalau misalnya dari 8 jam sehari terus kalau misalnya kita pakai AI, proyeksinya dia juga jadi lebih bisa 8 jam sehari nih kita nih kerja. Tapi dengan adanya AI kita bisa kerja sejam. Nah, waktu 7 jamnya itu tuh kita bisa habiskan ke meaningful time, entah itu pakai family lah, untuk hobi lah, atau apapun itu. Emang itu proyeksinya si Sam Altman sih. Betul. Cuma kan yang dapetin akses ke situ tuh nggak semuanya, bro. Iya, ini balik lagi ke kesenjangan gitu dia, bro. Itu sih. Ini struktural sih. Struktural ya, nanti banget. Bakal dibahas mungkin besok. Ya cuman kan postingan taran-taran. Oke lah kalem. Jadi gitu emang erat kaitannya sama kesenjangan sih, mau gimana pun juga ya. Iya gak sih? Jadi sedikit spill soal kesenjangan, berarti di masa depan kesenjangan bakal lebih masif menurut lo, bakal lebih kelihatan. Jadi orang-orang yang bakal punya akses nih, orang-orang yang let's say punya privilege, punya akses lebih dalam tanda kutip. Bahkan early adopter tuh udah privilege, early adopternya. Kayak kita ini juga. Kagak sih, lu doang sebenarnya. Enggak ini. Mani kan udah pakai itu ChatGPT. Iya gak sih? Itu sih Gofari juga udah. Semuanya udah. Teman-teman Futuris Gen Z udah. Tadi langsung. Harusnya dia lagi ngedit nih. Iya, harusnya tuh. Harusnya editor kita tuh ngedit podcast tuh berapa jam kalau misalnya sebelum pakai AI? 3-4 jam. Tadi udah berapa? Tuh 15 menit doang, bro. Bayangin. Mungkin lu sekalian spill lah, lu kan lebih banyak ngulik tools. Mungkin lu bisa kasih gambaran tools ke audiens, ke teman-teman semua. Kira-kira apa tools yang suka dipakai, hal tools-tools yang suka lu temuin itu bisa bikin mereka belajar gitu. Untuk mengoperasikan bisnis atau bisnis menggunakan AI. Mungkin kayak gitu. Iya, kalau misalnya di bisnis gue kan paling info products, bukan info produk. Iya bisa lah nanti pada akhirnya info products juga, tapi starting bangetnya tuh gue pengen punya nama aja sih, bro. Jadi ketika lu punya nama, ketika lu ngebangun personal brand, otomatis kerjaan tuh ngedatengin lu gitu, bukan lu yang ngedatengin kerjaan. Yes, basically value, lu bentuk value. Betul, gue tuh lebih ke ngebentuk value aja sih pakai AI itu. Mungkin nantinya kedepannya bakalan bikin produk-produk juga sih, mungkin kedepannya. Gitu sih. Jadi tools yang gue sering pakai karena untuk membentuk value itu lu tuh harus mengomunikasikan keilmuan lu, ya otomatis lu harus bisa punya skill menulis.
Coba spillnya Tools AI-nya. bukan spillnya itu dalam aspek tertentu. Misalkan kalau lu ngonten nulis pakai apa, yang image based pakai apa, terus kalau video pakai apa, yang sering lu pakai aja. Kalau nulis, pertama gue ngonsumsi dulu informasi dari banyak sumber. Itu nomor 1 banget lah lu kalau misalnya pengen dipandang berwawasan ya. Pengen dipandang berwawasan lu harus konsumsi terus sih. Konten-konten, informasi-informasi itu nomor 1 banget tuh. Yang kedua, balik lagi tadi karena gue tuh pengen nge-sharing knowledge yang telah gue konsumsi tadi, gue nulis di notepad bro. Gue nulis di notepad, udah gue tinggal nulis-nulis aja di notepad. Dan gue bisa kopas tulisan gue yang di notepad itu ke ChatGPT buat jadi itu dia tadi, jadi teman brainstorming kayak ini ada kesalahan gak atau sebaiknya diimprove kayak gimana gitu sih. Kalau gue abis itu yaudah gue tinggal take voice over karena gue gak nunjukin muka, gue cuma gambar-gambar doang. Nah si gambar-gambar itu tuh gue generate dari Leonardo karena gue kan gretongan ya bro, gratisan. Jadi kalau misalnya lu parah lu nggak mendukung ya? Ya kan solopreneur bro, gak punya modal anjing. Gitu. Jadi kayak ya udah masih gratisan dulu aja weh. Ya, itu solusi juga sih buat lu yang gak mau ngeluarin modal dulu kan. Karena ini resikonya kecil bro. Lu resikonya apa sih? Paling cuma waktu doang yang kesita. Gitu sih paling. Kalau gue ya dari video ada nggak? Itu video pakai apa? Video pakai CapCut sih. Oke. Iya. Sama audio udah. Video editor pakai CapCut semuanya, video, audio pakai CapCut. That's it bro. Udah sikat langsung konten aja udah. Itu sih. Jadi sebenarnya ini peluang banget buat teman-teman yang pengen berbisnis. Cuman malas mungkin ya. Sebagian orang kan mungkin ada yang malas karena bikin konten, malas banget desain. Iya. Dan sekarang udah ada AI yang bisa ngebantu itu semua. Kalau masih malas berarti ada problem dalam diri lu. Ada problem dalam diri lu sendiri dan lu mestinya konsultasi ke 1%. Ya betul. Tapi intinya kalau misalkan memang ada AI, justru kalau alasannya malas, lu bakal bisa lebih mudah menggunakan tools AI tadi. Let's say lu pengen bikin konten, udah ada ChatGPT namanya, ya kan? Kalau misalkan lu gak kenal sama sekali, cobalah lu gunain. Sementara gak cuma buat berbisnis konten doang, let's say lu pengen ngebantu nulis misalnya. Ini bro, gue kemarin ngobrol sama petinggi PR gitu, public relation. Dia biasanya nulis press release itu tuh 2 jaman lah. Cuma dia kemarin pakai ChatGPT gitu ya, ikut kelas gue juga yang kemarin itu. Dia nulis di ChatGPT, dia cuma 10 menit doang bayangin. Dari 2 jam ke 10 menit. 2 jam itu dia belajar ilmu kan dari kuliah. Dari apa gitu buat penulisan press release tuh. Bahkan dia juga bikin agensi kayak gitu kan. Jadi dengan adanya ChatGPT tuh paradigma berpikirnya jadi berubah sih orang-orang ke depannya. Jadi emang beneran life changing banget emang ChatGPT. Game changer ya. Game changer, amin. Oke, jadi tadi gue udah jelasin kalau misalnya AI bakal ngebantu banyak pekerjaan lu, terutama buat, gak terutama sih ya, mungkin kalau teman-teman pengen bangun bisnis juga sebenarnya ya tinggal belajar tools AI gitu. Sebenarnya mind blowing menurut gue ini sih. Ya teman-teman juga mungkin pernah dengar yang disebut dengan ini ya, Adobe Firefly itu dari Adobe juga sekarang udah canggih banget. Gitu. Itu keren banget sih. Keren banget tuh bro. Keren banget. Gue sampai memikirkan anjir. Ini editor ngapain nih? Editor ngapain? Mungkin editor mau ngoperasikan itu gitu. Iya. Ya kan. Gue nggak tahu mungkin 5 tahun 10 tahun lagi bakal secanggih apa. Cuman dengan melihat trailer si Firefly itu gila keren banget sih. Gila banget sih. Itu. Bahkan tadi Autopod juga. Autopod sih itu yang gokil banget. Gue inget banget di zaman kuliah dulu tuh gue harus nge-cut omongan audiens di podcast tuh lama banget bro. Mungkin bisa makan waktu 5 jam. 5 jam lebih 4 jam itu pun serius gitu. Iya, ini cuma setengah jam bro. Iya, kurang bahkan. 5 menit. Anjing bro. Gila sih. Iya, tinggal input jam. Jadi sebenarnya justru meskipun kesenjangannya bakal brutal gitu, gue yakin masih ada peluang buat teman-teman kalau misalnya ternyata lu juga bisa gitu loh. Internet kan sebenarnya kan mendemokratisasi. Cuman kalau AI gue gak tahu bakal demokratis atau enggak gitu. Gue gak tahu mungkin di negara-negara lain, di negara-negara komunis kabarnya gimana soal AI mereka gitu. Tapi intinya ya AI itu berpeluang banget buat kita buat make itu tanpa keterbatasan gitu. Itu jadi orang bisa belajar sana sini, bisa belajar bikin konten, bahkan gitu ya, desain, Midjourney dan lain sebagainya, DALL-E dan banyak banget dah sih. Katanya udah Vinci ya? Enggak, Leonardo. Iya, Leonardo da Vinci. Ya Leonardo. Gitu sih bro. Jadi ya itu
Kita mau ngebahas soal UBI-nya gak? Gak usah ya. Kata kepanjangan. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya ya udah, kalau lu mau manfaatin AI buat bikin bisnis dengan memanfaatkan AI ya silakan aja. Tapi lu juga harus diiringi dengan basic knowledge sih bro. Gitu. Karena itu nomor 1 tetap. Gak bisa jadiin AI itu jadi semacam shortcut aja sih, gak bisa. Betul sih. Ya gue juga termasuk orang tadi udah gue jelasin ya. Ini gue retake ulang supaya bisa jadi reels. Jadi intinya kalau teman-teman ya pengen belajar bisnis, pengen belajar hal apapun, ada baiknya belajar hal-hal yang fundamental juga. Mungkin kalau di bisnis ya at least lu tahu bagaimana ekonomi bekerja gitu kan. Bagaimana produk bekerja, bagaimana ekonomi supply dan demand bekerja dan lain sebagainya. Itu mungkin belum bisa disolo sama AI. Baik lagi gue gak tahu nih. Gak tahu sih. 10 tahun lagi. Gak tahu. Mungkin bakal lebih canggih sih. At least sekarang. Iya sih. Karena GPT itu baru berapa? 6 bulan, 7 bulan ada. Dari 2020 public release-nya akhir. sih GPT-3 tuh November November akhir. Iya, udah bisa secepat ini. Iya. Gitu sih bro. Jadi ya udahlah ya, tinggal tunggu waktu, dan selagi menunggu waktu itu kenapa gak memanfaatkan momentum ini dengan pakai AI buat bikin bisnis. Tapi dengan bikin bisnis pun kita gak bisa memandang AI itu jadi semacam shortcut. At least lu belajar sih. Maksudnya belajarnya di mana nih bro? Kagak, maksud gua belum nyambung ya. Belum. Kalem. Cepetan dia. Sok. Terlalu kapitalis. Semuanya harus diarahkan ke produk. Belajar di Futuris Gen Z. Belajar webinar AI di Futuris Gen Z. Tapi sebenarnya lu bisa start dari awal dulu sih. Let's say lu mengenal tools AI ya dari mindsetnya dulu sih. Dari kayak lu tahu kalau AI ini cuman tools gitu ya, dan lu coba lakukan hal-hal yang lebih meaningful. Meaningful maksudnya adalah lu nggak melakukan hal yang repetitif, bener gak? Kita kan repetitif dulu, nulis copywriting tuh repetitif, nulis konten tuh repetitif, editing tuh repetitif. Justru itu yang bikin orang bosan sebenarnya dalam bekerja kan, gitu. Dan dengan adanya AI, sebenarnya lu bisa berpikir hal-hal baru ya tadi ya, inovasi, ideation, strategical thinking, gitu. Jadi dobrakan-dobrakan baru yang bikin lu nggak bosan dengan pekerjaan lu. Ya, jadi ya udah, sebenarnya tinggal belajar aja sih. Kalau ada salah satu influencer bilang ya, at least lu dalam sehari itu belajar 30 menit lah atau 15 menit gitu. Tahu bagaimana perkembangan toolsnya, terus mengoperasikannya, tahu apa itu prompt gitu. Karena ini sebenarnya yang miris tuh tahu nggak? Apa tuh? Gini, di Futuris Gen Z tuh audience yang based on research-nya gitu ya, based on research audience. Selama ada interview itu? Enggak, nih yang kuantitatif. Oh, yang ya yang kuali ngobrol juga ada sih. Ternyata tuh hampir 70% audience tuh belum pakai loh ChatGPT, belum pakai. Karena kan itu sepantaran kita kan. Enggak juga sih, kuliahan kan rata-rata kan kuliahan. Ada sepantaran kita. Ya, maksudnya kuliahan masih deket-deket lah, 2001, 2002. Ya gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu apakah memang nggak semasif itu informasinya atau memang nggak dibutuhkan sama mereka. Cuman buat gue pribadi itu dilema sih. Atau mungkin mereka hidup di dalam bubble-nya sendiri bro. Apa? Hidup di dalam bubble-nya sendiri gara-gara pengaruh algoritma. Judgmental ya? Gara-gara pengaruh judgmental. Gara-gara pengaruh algoritma TikTok. Gak boleh judgmental. Siapa tahu emang ada akses bro, kan Menara dikorupsi. Ya, yes. Nah gitu. Ya maksud gue dilemanya seperti itu. Ternyata banyak banget dari audiens kita yang belum pakai ChatGPT. Ya kalau kesimpulan gue sendiri, ChatGPT aja enggak, apalagi yang dalam tanda kutip yang benar-benar apa namanya sebutannya apa ya, yang langka, yang rare gitu loh. Iya, yang gak semua orang ngomongin mungkin ya. Yang hidden gem right. Hidden gem tools. Kayak gitu maksud gue. Ya balik lagi ke kesenjangan lagi balik lagi kalau ngomongin. Tapi kayak belum tentu sih bro. Maksudnya kalau sekarang gue yakin masih demokratis banget. Semua orang kan bisa pakai GPT 3,5 gak sih harusnya? Bisa. Kalau kita ngomongin struktural, gue tahu di beberapa daerah kayak misalkan daerah gue di Sragen gitu, itu internetnya emang susah, ya kan. Kalau ngomongin struktural banyak banget sebenarnya, nggak cuma soal infrastruktur kayak internet, gitu ya. Motivasi kan juga hal-hal yang bersifat struktural gitu. Iya sih. Mungkin karena dia di suatu ekosistem atau lingkungan yang dia gak berpikir ke sana lah gitu. Itu kan struktural juga. Gak memungkinkan untuk berpikir ke sana. Betul. Tapi gue rasa mudah, tinggal akses mah mudah sebetulnya. Maksudnya akses AI tinggal buka ChatGPT, lu coba rasain bagaimana sensasinya gitu. Yang lucu sebenarnya dulu gue pernah
pernah ngajar di salah satu di salah satu perusahaan gitu. Gue tuh ngajarin copywriting dulu. Terus gimana tuh? Pas di akhir gue tunjukin cara pakai AI, pada kaget. Dalam arti ya ngapain gue ajarin copywriting sedangkan pakai AI pun bisa ngeluarin copywriting yang sangat bagus. Bagus gak menurut mana? Bagus lah, tergantung promnya kan, tergantung apa yang kita operasikan. Maksudnya kan berarti tuh masih hal yang bersifat elitis, nggak semua orang tahu gitu. Iya kan? Atau mungkin orang nggak mau mencoba, atau mungkin gue nggak tahu orang-orang pada pesimis atau seperti apa. Atau bahkan nggak tahu aja sih, lebih sesimpel nggak tahu aja. Iya sih. Lebih sesimpel nggak tahu aja, nggak aware, nggak tahu, dan nggak peduli pun. Ya tapi intinya ya at least belajar lah 15 menit per hari, lo tahu. Kalau misal lo belajar tiap hari 15 menit kan itu pengetahuannya jadi tercompound. Iya kayak gitu. Itu sih. Jadi ya kita udah pernah bahas soal useless class juga. Mungkin itu salah satu solusi ya kalau teman-teman takut suatu hari bakal pengangguran karena job market gak kepro ke lu gitu ya, gak berpihak ke lu. Mungkin belajar tools AI dan ciptain peluang lu sendiri gitu. Karena kan peluang tuh bukan ditunggu tapi kita yang ciptain. Anjay. Quotes itu buat reels bro. Udah sih itu aja ya. Yuk. Jadi teman-teman sekali lagi AI cuma tools. Ya, lu bisa belajar dengan mudah dengan mengakses banyak tools AI. Nggak perlu takut sebenarnya, karena justru kalau lu ini law of attraction juga sih. Orang pada takut terus malah akhirnya dia nggak ngapa-ngapain itu fuck up menurut gua. At least maksudnya lu cobalah ngulik. Minimal ChatGPT sih yang gratis. Minimal ChatGPT sih bro, basic banget itu. Gitu. Terus ya benar, lu coba berpikir lebih untuk mengerjakan hal yang lebih meaningful di pekerjaan dan lain sebagainya. Itu daripada lu ngedit seharian 5 jam ya ngedit podcast seharian, kenapa enggak juga lu berpikir, oh ini ada ide bikin video seperti ini nih. Oke nih konsep video seperti ini. Ya udah sih. Mungkin kalau di marketing daripada lu nulis copywriting doang, kenapa enggak lu bikin community di beberapa daerah mukanya community di beberapa daerah. Iya benar. Terus ya lu ngobrol sama audiens lu itu kan lebih meaningful. Lebih meaningful dibanding lu kerja terus-terusan terus. Itu sih. Bayangin Sisyphus bukan pakai batu tapi pakai laptop. Wede. Langsung. Tuh. Promnya salah itu. Gitu sih bro. Dan teman-teman kalau pengen belajar AI lebih lanjut, The Futurist Gen Z juga bakal ngadain webinar ya. Oke. Ulangi lagi. Bentar. Kita ulang promosinya. Mana enggak? Sok. 1, 2, 3. Jadi teman-teman kalau pengen belajar AI lebih lanjut dari nol ya sebenarnya. Dari nol bro, pemula banget. Mulai dari filsafat digital mindset sampai potensinya di kehidupan modern. Lu bisa belajar bareng The Futurist Gen Z di akhir bulan ini ya. Atau mungkin kalau video ini diposting setelah Juli, kita bakal bikin lagi mungkin nanti. Who knows? Seperti itu tinggal follow aja The Futurist Gen Z. Yoi. Lengkap sih, nggak cuman bahkan filsafat juga ada sampai ke pembuatan bisnis sebenarnya. Yoi, pembuatan bisnis, filsafat. Lengkap lah bro. Lu membuka wawasan sekali buat menghadapi era ini. Harganya 100.000 satu materi. Ada 6 materi, berarti 500.000 kan. Tapi gue kasih 350, right? Lupa lagi. Iya BG. Ya ada di sini lah ya bro. Dan teman-teman jangan lupa juga kita nanti bakal beli merch-nya Futurist Gen Z. Oke. Dia hard sell banget ya. Langsung beli ini, beli itu. Sampai ini ada ini buat diriman untuk hard sell bro. Tidak bro. Soft sell tuh. Bisa lah soft sell tapi hard sell bro. Oke lah. Gitu ya. Sip. Bye. Hanupis, hatur nuhun pisan. Thank you teman-teman. Jangan lupa berkembang 1% setiap harinya dan nakal tapi berakal.